Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Fatur Rahman. Saya dari kelas TBI 4A. NIM saya 2108103046. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sosok guru yang beretika dalam perspektif Islam. Di sini ada 3 poin. Yang terutama itu apa pengertian etika dalam Islam. Yang kedua, apa nilai-nilai etika yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru dalam perspektif Islam. Yang ketiga, bagaimana sosok guru yang beretika dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Lanjut, yang pertama yaitu apa pengertian etika dalam Islam. Pengertian etika dalam Islam, etika mengacu pada seperangkat prinsip yang dinilai oleh memandu perilaku dan interaksi manusia sesuai dengan ajaran agama Islam tentunya. Etika Islam didasarkan pada Al-Quran sebagai sumber utama, diikuti oleh hadis dan sebagai sumber sekunder. Terus definisi etika Islam mencakup pedoman tentang bagaimana seorang muslim harus bersikap dan berinteraksi dengan Allah, seperti hubungan vertikal dan sesama manusia dan makhluk lain seperti hubungan horizontal. Etika Islam menuntut agar setiap orang itu hidup seimbang dan memperhatikan hak yang kewajiban. Berikut beberapa prinsip etika dalam Islam. Pertama yaitu tauhid, adil, ihsan, iman, dan berakhlak. Terus yang kedua yaitu nilai-nilai etika yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru dalam perspektif Islam. Dari sudut pandang Islam, seorang guru memiliki kewajiban untuk mengikuti nilai-nilai dan prinsip etika yang tinggi sesuai dengan ajaran Islam dalam perannya sebagai seorang pendidik. Nah, berikut ini beberapa sifat nilai atau etika yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu 1. Keikhlasan, dan yang kedua yaitu keadilan, dan yang ketiga yaitu kesabaran, dan yang keempat rahmat, dan yang kelima itu amanah, yang keenam ilmiah, yang ketujuh pasti itu harus mempunyai sifat takwa. Nah, Imam Al-Ghazali, salah satu ulama termuka dalam tradisi Islam, Imam berkata, menekankan pentingnya kesucian niat dalam pendidikan. Ia menekankan agar seorang guru itu mengajar dengan tujuan ikhlas, yaitu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan memberikan manfaat kepada murid-muridnya. Dan yang poin ketiga yaitu sosok guru yang beretika dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, di sini kita tahu bahwa sosok guru yang beretika itu dapat sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Dan etika guru mencakup perilaku yang baik, pengajaran nilai-nilai seperti nilai-nilai moral dan pembentukan sikap dan perilaku, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan membangun hubungan yang baik dengan peserta didik. Nah, dengan semua ini berkontribusi bahwa pada perkembangan holistik peserta didik, membantu mereka menjadi individu yang bertanggung jawab, beretika, dan mampu berinteraksi secara positif dengan orang lain. Berikut beberapa cara di mana guru yang beretika dalam mempengaruhi peserta didik. Yang pertama itu pasti harus mempunyai sifat teladan, yang kedua itu pendidikan moral, dan yang ketiga seperti harus bisa pembinaan sikap dan perilaku. Dan yang keempat itu lingkungannya itu harus belajar dengan positif. Contohnya seperti mereka itu menciptakan suasana yang aman dan lingkungan belajar yang positif di kelas, seperti sopan dan inklusif, di mana siswa itu nyaman dengan berpartisipasi. Dan yang kelima itu ada hubungan yang baik dengan siswa. Guru yang beretika membangun hubungan yang baik dengan siswa. Mereka mendengarkan dan empati dan menawarkan dukungan dan mempertimbangkan kehubungan individu siswa sehingga lebih terbuka untuk belajar mengembangkan potensinya.
Dan yang terakhir adalah bab penutup, yaitu ringkasan. Berdasarkan materi yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa seorang guru yang beretika dalam perspektif Islam adalah mereka yang memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya, mengikuti prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, kesabaran, keadilan, memiliki ilmu dan kompetensi, menjaga batasan, menjunjung tinggi etika Islam, serta memiliki perhatian dan empati terhadap murid-muridnya. Dengan menganalisasi nilai-nilai Islam ini, seorang guru dapat memberikan pengajaran yang bermakna dan beretika. Cukup dari saya, mungkin jika ada salah saya butuh pengkoreksian atau pengkritikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.